Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Identifikasi Senyawa Minyak Atsiri dengan menggunakan metode kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Kelompok B1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Adrian Muhammad. Selanjutnya ada Siva Suraya Al-Rashid. Yang ketiga ada Madinatul Makiyah, dan yang terakhir ada Firstian Hariswari. Selanjutnya topik yang akan dibahas kali ini ialah yang pertama ada tujuan, kemudian ada metode, selanjutnya ada pembahasan dan hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tujuan dari review artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa minyak atsiri dengan metode GCMS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode. Yang pertama, strategi pencarian dan pencarian hasil. Strategi pencarian dilakukan dengan bantuan mesin pencari seperti Google Scholar, Jurnal Ilmu Farmasi, dan juga Skype Direct. Kata kunci yang digunakan untuk pencarian artikel ini minyak atsiri dan GCMS. Pada saat mesin pencari tersebut sudah selesai melakukan pencarian, kemudian dipilih yang paling sesuai dengan topik dari review artikel yang akan dilakukan dan juga dengan kriteria infunsi dan eksklusi yang sudah ditentukan. Kemudian artikel yang sudah dipilih selanjutnya diunduh dan disimpan. Yang kedua, kriteria seleksi data, inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi diambil dari artikel yang tersedia dalam teks lengkap dan membahas terkait identifikasi kandungan senyawa minyak atsiri dan identifikasi senyawa dengan GCMS. Sedangkan kriteria eksklusi didapat dari artikel yang sudah dipublikasi dengan rentang waktu 10 tahun terakhir. Terakhir, 3. Screening dan penggunaan studi. Studi yang di-screening dalam pembuatan review artikel ini berjumlah total 6 buah artikel berdasarkan hasil penelusuran di Jurnal Ilmiah Farmasi sebanyak 1 buah, Science Direct 1 buah, dan Google Scholar 4 buah. Adapun artikel ilmiah yang akhirnya memenuhi kriteria inklusi adalah 4 artikel, dan sebanyak 2 artikel lainnya tidak digunakan karena waktu publikasi melebihi rentang waktu 10 tahun. Tidak membahas terkait dengan identifikasi kandungan senyawa minyak atsiri dan juga identifikasi dengan metode GCMS. Selanjutnya adalah pembahasan dan hasil. Artikel yang digunakan menjelaskan bagaimana cara untuk mengidentifikasi senyawa minyak atsiri dengan menggunakan metode GCMS. Penyajian data hasil berupa hasil kromatogram dan tabel penjelasan mengenai data yang diperoleh ditampilkan dengan cukup jelas, sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu, penyajian data diringkas dengan baik dengan hanya menunjukkan hasil kromatogram terkait, sehingga dapat terlihat dengan jelas gambaran dari peak yang dihasilkan dari pembacaan GCMS. Namun, dalam artikel yang digunakan, tidak dijelaskan tentang proses pengoperasian GCMS dengan lengkap. Setelah proses isolasi identifikasi menggunakan GCMS, diperoleh 2 data, yaitu kromatogram yang berasal dari hasil analisis kromatografi gas atau GC, dan spektra massa dari hasil analisis spektroskopi massa atau MS. Hasil analisis kromatografi gas atau GC dapat dilihat nilai puncak area, persen area yang tertinggi. Hasil tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk melanjutkan analisis data pada spektroskopi massa atau MS. Hasil analisis pada spektroskopi massa dapat diperoleh data berupa struktur senyawa, rumus molekul senyawa, berat molekul, dan juga nama senyawa. Kesimpulan. Dapat disimpulkan, identifikasi kandungan senyawa minyak atsiri pada suatu ekstrak dapat dilakukan dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Analisis dengan bantuan alat tersebut dapat menghasilkan data berupa struktur senyawa, rumus molekul senyawa, berat molekul, dan juga nama senyawa. Nah, ini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Ada 4 referensi terlampir seperti yang ada di slide. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.